Halo semuanya. Nah, kami dari kelompok satu mata kuliah media pembelajaran sejarah ingin menayangkan contoh video pembelajaran animasi yang menggunakan Canva. Nah, materinya itu adalah sejarah Indonesia pada masa praaksara, yang dimana pelajaran ini masuk di kelas 10 dan kelas 11 SMA. Langsung saja berikut penjelasan dari kelompok kami. Disimak ya teman-teman. Nah, pengertian masa praaksara. Masa praaksara atau prasejarah atau nirleka yang artinya itu tidak ada, leka itu artinya tulisan, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Dengan kata lain, masa praaksara berarti zaman sebelum ditemukannya tulisan, atau zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Masa berakhirnya zaman praaksara tidak sama di masing-masing wilayah. Misalnya di Mesir kuno 3000 tahun sebelum Masehi sudah ditemukan peninggalan tertulis berupa huruf hieroglif. Sedangkan di Indonesia, peninggalan tertulis tertua yang ditemukan adalah prestasi Yupa, peninggalan kerajaan Hindu Kutai pada abad kelima atau sekitar tahun 400-an Masehi. Selanjutnya, kapan zaman tersebut dimulai? Berikut penjelasannya. Meskipun belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun yang pasti masa praksara dimulai sejak manusia purba mulai terapar di muka bumi. Pada zaman Nojoikum atau Kaino Joikum yang terjadi kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, bumi sudah mulai stabil, sehingga kehidupan semakin berkembang. Noejikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga, serta zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman tersier, binatang besar mulai berkurang, tergantikan oleh jenis-jenis binatang menyusui, misalnya kera dan monyet. Sementara itu, pada zaman kuarter mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Zaman kuarter sendiri terbagi ke dalam dua masa, yakni masa Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia dan seringkali disebut sebagai zaman es, serta masa Holosen yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai nenek moyang dari masa modern. Oke, selanjutnya bagaimana cara hidup di masa praaksara? Melihat masa zaman es yang pastinya begitu sulit dilewati tanpa cara hidup yang menyesuaikan, pastilah manusia purba yang hidup di masa praaksara memiliki cara hidup tersendiri. Manusia purba memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air karena air merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting, mulai dari sebagai kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo adalah bukti dari pola hunian ini. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika tanah sudah habis, mereka akan mencari lahan baru. Mereka mulai menebang, bahkan membakar hutan. Jadi kalau masih ada pelaku pembakaran hutan di tahun 2024 ini, mungkin dia hidup pada zaman yang salah. Manusia purba masa praaksara juga memiliki sistem kepercayaan loh. Ada 3 sistem kepercayaan yang diyakini merupakan bagian dari masa praaksara. Pertama, animisme yang mempercayai pengaruh roh nenek moyang bagi kehidupannya. Kedua, dinanisme yang mempercayai kekuatan suatu benda dalam mempengaruhi kehidupannya. Ketiga, totemisme yang mempercayai kekuatan hewan yang dianggap suci. Semua hal ini dapat ditemukan dari hasil penelitian arkeolog baik berupa fosil maupun artefak. Oke. Selanjutnya adalah siapa saja manusia purba yang hidup di zaman praaksara. Nah, kalian tahu tidak bahwa terdapat 3 manusia yang hidup di zaman praaksara? Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, yang kedua, Pithecanthropus erectus, dan ketiga, Homo. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua di Indonesia yang hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Nama ini berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropos yang berarti manusia, paleo yang berarti tua,
dan Javanicus yang berarti Jawa. Manusia purba ini diperkirakan hidup dengan cara nomaden dan mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Manusia purba paling tua di Jawa ini memiliki tubuh besar dan kekar. Rahangnya besar, tulangnya tebal, dan keningnya menonjol. Meganthropus palejavanicus hidup kira-kira 2 juta tahun sebelum Masehi. Fosilnya ditemukan dan diteliti oleh Dr. G.H.R. van Kongsingwold pada 1936 dan 1941 di Sangiran, Solo. Dari namanya, manusia purba satu ini merupakan manusia kera yang berjalan tegak. Tingginya sekitar 165 sampai 180 cm, sama dengan manusia zaman now. Fosilnya ditemukan oleh Eugene Dubois di Ternil dekat Begawan, Solo. Nah, Picanthropus erectus ini merupakan fosil manusia purba yang paling terkenal dan paling awal ditemukan di Indonesia. Pada awalnya, Eugene Dubois ini memberi nama temuannya ini sebagai Anthropicanttus erectus. Kemudian ditetapkan karena fosil-fosil yang ditemukan membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera. Nah, Picanthropus erectus ini juga berarti manusia kera yang berjalan tegak, salah satu manusia pendukung di masyarakat praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah Picanthropus erectus. Yang ketiga adalah jenis manusia purba jenis Homo. Manusia purba ini lebih sempurna dibandingkan dengan kedua pendahulunya. Ada 3 jenis manusia purba Homo di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Homo soloensis. Seperti kedua pendahulunya, Homo soloensis juga berasal dari Solo. Fosilnya ditemukan oleh insinyur Open North di Ngandong. Tinggi badannya yaitu 180 cm dan tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus. Homo soloensis dapat berjalan tegak. Yang kedua adalah Homo wajakensis. Ditemukan oleh Van Ryschoten pada 1889 di Wajak, Jawa Timur. Manusia purba ini memiliki tinggi badan yang berkisar dari 130 sampai 290 cm dengan tengkorak yang lebih bulat. Mereka juga dapat berjalan tegak serta memiliki keahlian untuk membuat peralatan dari batu, kayu, dan tulang belulang. Selanjutnya adalah Homo sapiens. Manusia purba generasi terakhir ini memiliki ciri-ciri fisik yang menyerupai manusia modern masa sekarang. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1. Semoga teman-teman bisa paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.